Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Dwi Prayoga dari program studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi dengan NIM 240934705200. Video pembelajaran ini saya buat bertujuan itu untuk memenuhi tugas dari Bapak Singgih Dwi Prasetyo dengan mata kuliah probabilitas dan statistika. Dan selain itu untuk memperdalam pemahaman saya mengenai materi yang telah disampaikan oleh beliau. Untuk para penonton, kalian dipersilakan untuk memberi sanggahan atau komentar apapun yang dapat membantu proses pembelajaran saya kali ini. Baik ya, kali ini kita akan membahas distribusi binomial dan Punnett dalam dunia energi. Ada yang tahu nggak apa itu distribusi binomial dan Punnett? Kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Dalam statistika, distribusi probabilitas menggambarkan bagaimana kemungkinan suatu kejadian tersebar. Jadi untuk pengantarnya itu ada dua jenis yang sering digunakan dalam dunia teknik energi. Itu yang pertama distribusi binomial dan distribusi Punnett. Yang pertama kita akan membahas yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial ini merupakan probabilitas diskrit yang digunakan ketika percobaan dilakukan sebanyak n kali. Lalu setiap percobaan pasti memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Dan yang terakhir itu probabilitas sukses tetap sama di setiap percobaannya. Untuk rumusnya sendiri yaitu seperti ini di layar, yaitu P X sama dengan N sama dengan ini N per X itu kombinasi ya. Lalu P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Jadi yang tadi saya bahas, Nx itu adalah kombinasi di mana nilainya n faktorial dibagi x faktorial dikali n min x faktorial. Lalu untuk n-nya sendiri itu adalah jumlah percobaan, P adalah probabilitas sukses dalam satu percobaan, X adalah jumlah keberhasilan dalam n percobaan. Ini ada contoh soal nih teman-teman. Kalian bisa jawab langsung di kolom komentar ya. Untuk itu video akan saya post selama beberapa detik untuk memberi kesempatan bagi kalian berpikir dan menjawab di kolom komentar. Apabila sudah, mari kita langsung ke pembahasan dari contoh soal berikut ini. Jadi untuk pembahasannya itu dalam satu unit pembangkit terdapat 10 sensor suhu. Kemungkinan satu sensor suhu mendeteksi overheat dalam sehari adalah 0,2%. Untuk pertanyaannya, berapa probabilitas tepat 3 sensor yang mendeteksi overheat? Jadi di sini diketahui N itu sebanyak 10. Ini didapat dari jumlah sensor suhu. Lalu untuk X-nya itu adalah 3. Ini adalah jumlah sensor yang mendeteksi overheat. Dan untuk P-nya
itu adalah 0,2. Langsung saja kita jawab. Pertama, kita masukkan rumus yang tadi sudah kita bahas di awal pertemuan, yaitu P X sama dengan N sama dengan N X P pangkat X 1 min P N min X. Ini karena nggak muat, saya tulis di sebelah sini aja. Ini kita tinggal masukkan angkanya. Jadi NX kita masukkan itu 10/3, lalu dikali P pangkat X, dimana P nya tadi sudah diketahui 0,2, pangkat X nya adalah 3, lalu 1 dikurangi 0,2 pangkat N min X, yaitu 7. 10 dikurangi 3 kan 7. Langsung saja kita tulis 7. Nah, seperti yang saya bahas tadi, 10/3 itu adalah kombinasi, dimana nilainya itu 10 faktorial per 3 faktorial dikali 10 min 3 faktorial. Ini kita hitung terlebih dulu ya teman-teman. Jadi dimana ini kita langsung tulis saja 10 faktorial itu adalah 10 dikali 9 kali 8 per 3 dikali 2 dikali 1. Ini nanti setelah dihitung kita peroleh hasilnya itu 120. Kalau sudah dapat, kita langsung masukkan saja ke sini 120 dikali 0,2 pangkat 3. Jadi 0,2 dikali 0,2 kali 0,2 hasilnya adalah 0,008. Terus dikali lagi dengan 0,8. Sorry ini teman-teman, ini 0,8. 0,8. Jadi 0,8. Maaf. Maaf. Jadi 1,2 1 dikurangi 0, jadi 1 dikurangi 0,2 yaitu jawabannya 0,8. 0,8 dipangkatkan 7 hasilnya 0,2097. Kalau sudah ketemu, kita langsung kalikan aja semuanya. Nanti diperoleh hasil 0,2013. Sama dengan kita bisa rubah ke bentuk persen, itu nanti dapat hasilnya 20,13%. Jadi untuk probabilitas tepat 3 sensor mendeteksi overheat itu adalah 20,13%. Selanjutnya kita akan membahas distribusi Poisson.
Jadi distribusi Poisson ini digunakan untuk memodelkan kejadian langka dalam suatu rentang waktu atau ruang tertentu dengan rata-rata kejadian tertentu. Ciri-cirinya yaitu jumlah kejadian dalam waktu tertentu, kejadian saling bebas, rata-rata kejadian adalah lambdanya tetap. Lalu distribusi Poisson ini cocok digunakan saat N besar dan P-nya kecil. Untuk rumusnya sendiri yaitu P kali X sama dengan X sama dengan epsilon pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Jadi lambda di sini adalah rata-rata kejadian, X adalah jumlah kejadian yang diinginkan, dan epsilon itu adalah bilangan eluler, yaitu senilai dengan 2,71828. Ini udah wajib ya teman-teman, bisa diingat-ingat untuk nominal epsilonnya sendiri. Nah, untuk saat ini teman-teman aku memberikan soal, kalian bisa menjawab pertanyaan ini di kolom komentar. Jadi bagi jawaban yang benar dan terpilih akan saya hubungi dan mendapatkan hadiah. Jadi untuk soalnya itu sendiri adalah dalam satu PLTU rata-rata terjadi 4 gangguan suhu per hari. Berapa probabilitas hanya terjadi 2 gangguan pada hari tertentu? Jadi kalian bisa jawab langsung di kolom komentar ya teman-teman. Nanti akan mendapatkan respon dari saya. Bisa ditulis di kolom komentar sekarang atau mungkin nanti. Semakin cepat semakin baik ya teman-teman. Jadi terima kasih, itu saja pembahasan mengenai materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat membantu kita bersama dalam memahami lebih dalam mengenai distribusi binomial dan distribusi Poisson. Jadi semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kalian apabila ada salah kata atau apapun, kalian bisa memberikan komentar positif di kolom komentar. Terima kasih atas paparan, atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.